طيب بسم الله الرحمن الرحيم نواصل درسنا وقراءتنا من الجداول الفقهية للمسائل المختلفة من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن رشد الحفيد ya, المالكي رحمه الله تعالى. قلنا في اللقاء الماضي الحنبلي فهذا غلط، الصحيح هو من العلماء المالكية. نعم. ونحن الآن ما زلنا في كتاب الطهارة في الجزء الأول، ونحن في المسألة الثانية عشرة, permasalahan yang ke-12. Kalau di kitab Bidayatul Mujtahid antum bisa temukan ini di permasalahan yang ke-8. Kalau di sini permasalahan yang ke-12, perbedaan cetakan yang dipakai. Baik. Permasalahan yang ke-12 tentang hukmul mashi 'alal imamati fil wudu. Hukum mengusap sorban ketika berwudu. Sorban sebagaimana kita tahu adalah penutup kepala yang berupa kain yang dililit berkali-kali. Dan menyulitkan kalau harus bongkar pasang begitu. Nah, maka apakah ada keringanan dalam masalah ini? Kita boleh mengusap hanya sorban saja tanpa perlu melepasnya? Nah, permasalahan ini diperisikan oleh para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, tahrir mahalil khilaf, sebelum kita masuk ke khilafnya, kita lihat dulu titik temunya para ulama di sini yang mana. Ittafaqu ala wujubi mashir ra'si fil wudu. Kita sepakat bahwasanya mengusap kepala ketika berwudu itu hukumnya wajib, termasuk furudul wudu. Wa ala masyru'iyatil mashi 'ala al-imamati wan nasiyah. Waqtalafu bi hukmil mashi 'ala al-imamah wahdaha. Nah, kemudian para ulama itu juga sepakat akan bolehnya mengusap imamah disertai mengusap nasiyah, kening. Nah, jadi kan orang pakai sorban itu kan keningnya masih kelihatan kan. Jadi kalau yang diusap keningnya dan sekaligus imamahnya, para ulama mengatakan boleh. Yang diperselisihkan adalah bagaimana kalau yang diusap itu hanya sorban saja, kening tidak, gitu. Maka ada yang mengatakan kalau sorbannya doang nggak boleh, ada yang mengatakan boleh, ada udah pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, itu pendapat Imam Ahmad, pendapatnya Abu Thawr, pendapatnya Al-Qasim bin Salam, Nah, mereka bertiga ini mengatakan yajuzul mashu 'alal imamah bi syarti lubsiha 'ala thaharah. Boleh mengusap imamah dengan syarat ketika mengenakannya dalam keadaan sedang suci. Jadi ketika antum pakai, antum sudah berwudu begitu. Nah, berarti ini mereka mengkiaskannya dengan khuf berarti. Dikiaskan dengan khuf. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan nggak boleh kalau hanya sekedar mengusap sorban. Ingat, perhatikan ya. Kita nggak mengatakan nggak boleh mengusap sorban. Yang nggak boleh itu kalau sorbannya saja. Gitu ya. Bedakan itu. Ini bukan tentang hukum mengusap sorban, tapi hukum mengusap sorban saja. Gitu. Nah, adapun Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh kalau hanya mengusap imamah saja. Lantas apa sebab khilafnya? Sebab khilafnya ada dua di sini. Ikhtilafuhum fi wujubil amali bil atharil waridi fil masyi 'alal imamah. Mereka berbeda pendapat tentang kewajiban mengamalkan athar yang datang membahas tentang mengusap imamah ini. Wa hal tuqasul imamah 'alal khuf, dan apakah imamah itu dikiaskan sama seperti khuf? Sudah kita bahas tentang khuf. Nah, jadi mereka berselisih pendapat tentang hadisnya Al-Mughirah Hadisnya Al-Mughirah nanti kita akan bahas di situ nanti. Hadis Mughirah riwayat Muslim Nah, persisian mereka di situ nanti. Jadi dua ini sebab khilafnya. Apakah asar tentang mengusap imamah itu boleh diamalkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah imamah itu bisa dikiaskan dengan khuf apa tidak? Gitu. Baik. Kita lihat dalil dari pendapat yang pertama. Berarti ini yang dimaksud dengan al-asal al-warid itu. Al-asal al-warid yang pertama adalah hadis Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu
Ini kalau antum di kitab apa namanya bidayahnya ini nggak disebutkan. Ya. Hadisnya riwayat Bukhari, ada simbol kha di situ, kha berarti Sahih Bukhari. Ya, hadis Amr bin Umayyah annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap imamah dan kedua khufnya ketika berwudu maksudnya. Hadis yang kedua, ini hadisul bab, ini dia asar yang perselisihkan tadi, yaitu hadisnya Mughirah bahwasanya Nabi SAW tawaddo'a famassaha binasiyatihi wa alal imamah. Nabi mengusap keningnya dan mengusap imamahnya. Ya, kemudian dalil yang ketiga hadisnya Bilal, ra'aitun Nabi SAW yamsal khuffain wal khimar. Ya, riwayat Muslim, aku melihat Nabi SAW mengusap kedua khuf dan khimar. Khimar itu ya seperti surban juga. Kemudian ya ada tanda bintang itu, kalau bintang berarti maksudnya bukan dalil ya. Ya, bukan dalil dia. Ya, jadi kalau titiknya bulat itu berarti dia hadisnya sahih, ya hadis yang nas di situ ya. Tapi kalau masih ada bintang-bintangnya itu masih diperselisihkan. Ya nggak bisa didebat gitu ya. Ya kalau masih ada bintangnya. Ya, ini yang bintang ini lihat simbol ini maksudnya. Ya. Baik. Al-qiyasu 'alal khuf. Mengkiaskan dengan khuf. Ya, namanya kias itu kan masih gampang sekali untuk dibatalkan gitu ya. Li'annahu ha'ilun fi mahallin warada syar'u bimasihi fajazal mashu alaihi. Ya, kalau dikiaskan dengan khuf berarti dia itu adalah seperti khuf ya. Karena khuf itu kan dia penghalang sampainya air kepada anggota wudu. Nah, kepala kan juga adalah anggota wudu. Dan penghalang untuk sampainya air ke situ adalah kain sorban itu. Nah, maka sebagaimana boleh mengusap pada khuf, boleh juga mengusap ya pada imamah atau sorban. Taib. Kemudian ya, yang terakhir di situ, law ishtaratna al-masha 'ala an-nasiyah lajtama al-aslu wal badal fi fi'lin wahid. Nah, dapat mengatakan kalau kita syaratkan mengusapnya itu harus bersama kening juga, maka di situ terkumpul al-asal wal badal. Hukum asalnya kan memang kening yang dibasuh, ya. Ya, badal itu kan artinya pengganti, ya. Ya, akan terjadi seperti itu kalau kita sertai dengan mengusap kening juga. Jadi nggak perlu mengusap kening katanya. Ya, kan pendapat yang kedua mengatakan nggak boleh kalau nggak usap kening, gitu. Nah, jadi pendapat yang pertama mengatakan boleh mengusap imamah doang. Karena kalau disertai dengan mengusap kening, kening itu kan memang asalnya, imamah itu badalnya. Sama kayak antum mengusap khuf, ya. Khuf itu kan badal, ya. Kemudian asalnya adalah membasuh kaki. Masa setelah antum membasuh kaki antum mengusap khuf lagi? Kan gitu. Ya, ya sudah cukup mengusap khuf saja kan atau membasuh kaki saja. Kenapa harus dikumpulkan dua-duanya? Ya ibaratnya ketika safar antum sholatnya ya jamak dan ya antum sholatnya sholat jamak dan juga antum sholatnya ya seperti orang mukim ya antum sholat 2 rakaat habis itu sholat 4 rakaat ya terkumpul di situ al asal wal badal fi fi'lin wahid ya tentu ini tidak bisa diterima. Nah ya ini dalil di antara dalil yang digunakan oleh ya sahibul qaulil awal. Kemudian ya sahib al-qaul tsani dalil mereka apa? Qauluhu ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Zahiruhu annal masha lirra'si wa laysa lil imamah. Karena di ayat tentang wudu itu dikatakan ru'us, kepala, ya. Nah, zahirnya di situ dikatakan kepala bukan imamah, gitu. Ya, wamsahu bi ru'usikum. Ya, berarti mereka membatalkan khuf juga dong, ya kan? Ya, karena kan membasuh kaki di Al-Qur'an ya faghsilu apa rijlaikum ya. Ya, membasuh kaki dari wudu itu. Maka berarti ya, membasuh kaki kalau zahirnya hanya kaki saja berarti ya huf juga tidak dipersyariatkan gitu kan. Kalau kita pakai cara berdalilnya seperti ini. Kalau kita melihat kepada zahir ayatnya. Nah, tapi mereka punya dalil yang lain. Lam yashtahir al-amalu bil masyi 'alal imamah. Perbuatan ini tidak masyhur. Mengusap imamah ini perbuatan yang tidak masyhur, yang jarang terjadi gitu. Wa bi khasatin fil Madinah, terlebih lagi di Madinah, ya sebagaimana kita tahu sendiri bahwasanya ya qaul ahli Madinah, ijma ahli Madinah itu merupakan di antara sumber pendalilan meskipun dia mukhtalaf.
Wa ankarahu ba'dus sahabah, bahkan sebagian sahabat dikatakan mengingkari perbuatan orang yang mengusap imamah. Walam tasih ahaditsul masih alal imamah wahdaha au annaha ma'lulah. Ya, bahkan ya sebagian ulama dia tuh hukumnya ma'lul. Ya. Nah, ya misalkan ya Abdul Bar ya Ibnu Abdul Bar di dalam ya kitab Al-Istidkar mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang tentang mengusap imamah saja itu adalah fiha illah katanya. Kata Ibnu Abdul Bar mengatakan hadisnya ma'lul. Ma'lul artinya ada illah di dalamnya. Jadi bermasalah gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis Mughirah tadi yang dipakai sama Sahibul Qaulil Awal? Gimana membantahnya? Itu kan sahih riwayat Muslim. Gimana tuh membantahnya? Nah, kata mereka, ya, hadisul Mughirah imma la yasih wa imma yu'aridu dhahirul kitab fala yu'khadhu bihi. Nah, ini yang uniknya nih. Imma la yasih, kata mereka la yasih. Gimana la yasih? Riwayat Muslim, ya. Nah, ya. Wa imma yu'aridu dhahirul kitab fala yu'khadh bihi. Atau itu bertentangan dengan zahirnya Al-Qur'an. Ya, hadis kalau bertentangan dengan Al-Qur'an kan yang depankan Al-Qur'an kan begitu. Ya. Nah, fala yu'khadz bihi. Ya, maka tidak bisa diambil wa imma lam yashtahir alamalu bihi atau kemungkinan yang ketiga memang tidak masyhur pengamalan dalil tadi gitu. Nah, berarti di sini lihat ya kan kita punya kaidah bahwasanya ikmalul kalam aula min ihmalihi. Memakai dalil itu lebih dikedepankan daripada memilih pendapat yang dengan memilih pendapat itu kita jadi meninggalkan dalil gitu. Nah, kalau kita milih pendapat yang pertama kan kita pakai dalil yang tadi. Nah, dalil Mughirah tadi. Ya. Kalau kita pilih pendapat yang kedua ini konsekuensinya kita akan menolak dalil tadi. Gitu. Nah, maka dari sisi situ saja bisa kita ya simpulkan yang mana yang rajihnya. Kemudian hadis Anas, ya, ada lain hadis Anas ya radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau alaihi imamah fadakhala yadahu min tahtil imamah famasaha muqaddama ra'sihi. Nah, Anas pernah melihat Nabi berwudu, nah Nabi berwudu sambil mengenakan imamah. Kemudian Nabi memasukkan tangannya dari bawah imamahnya. Jadi imamahnya nggak dicopot, tapi diselipkan tangannya masuk, ya mengusap bagian depan kepala. Berarti kan beliau nggak mengusap imamahnya, gitu. Nah, dan hadis ini ya ya, ada di Sunan Nabi Daud, ya kemudian Jimha itu Sunan Ibnu Majah, Haqab itu ya Sunan Al Baihaqi, wa dha'afahu Al Albani dan didoibkan oleh Syekh Al Albani. Nah, wa falau jaza al-mashu 'alal imamah lama takallafa sallallahu dzalika. Kalau seandainya boleh mengusap atas imamah, mengusap sorban, ya tentu Nabi tidak akan bersusah-susah untuk mengusap ya dengan menyelipkan tangannya ke dalam rambutnya. Taib. Lantas, aina sahih huna aw aina rajih? Ya, afwan. Aina rajih min hadaini al-qaulain? Naqul anna al-qaul al-awwal huwa ar-rajih. Ya, limada? Jawazul masih ulama wa daliluhum nassun fi mahal khilafah wa sahih. Dalilnya lebih meyakinkan gitu ya. Ya, dalilnya lebih banyak, lebih meyakinkan. Antum lihat simbolnya titiknya ada dua kalau di sini ya. Ya, hadis Amr bin Umayyah dan hadis Bilal tambah hadis Mughirah. Ya, kalau Saibul Qulthani itu kan dalilnya mereka cuma satu hadis Anas itu. Itu pun hadisnya didoibkan oleh Syekh Al-Albani, gitu kan. Nah, ketika ada sebuah hadis yang didoibkan oleh Syekh Al-Albani, tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, kemudian ada hadis yang bertentangan yang mengatakan sebaliknya ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya tentu yang kita ambil adalah yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ya. Samatul khilaf, ya. Apa pentingnya kita mengetahui khilaf ini? Ya, kalau kita mengatakan bahwasanya kalau kita memilih pendapat yang pertama boleh mengusap sorban ya dengan syarat kita sebelumnya sudah berwudu, ini syaratnya harus ditekankan juga ya. Jadi ketika antum ya wudu ya, normal ya, kemudian antum pakai sorban antum kemudian batal, nah di situ antum boleh mengusap imamah gitu. Ya, tapi di awalnya nggak boleh. Kalau ya, kalau tidak dikenakan dalam keadaan suci maka tidak boleh diusap. Taib. Nah, sama khilafnya, kalau antum memilih pendapat yang pertama berarti sah wudhu antum kalau hanya mengusap imamah saja, tapi tetap dengan syarat tadi gitu. Nah, kalau antum memilih pendapat yang kedua, pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah ini mengatakan nggak sah wudhunya kalau hanya mengusap imamah saja tanpa mengusap bagian depan
kepala, nasiyah. Nasiyah itu ya kening dan tempat betas tumbuhnya rambut ini ya. Jadi kena dikit rambutnya gitu. Kan dalam madzhab Syafi'i ya, wudu begini-gini aja kan benar ya. Ya sah wudunya hanya bagian depan saja sebagaimana kita bahas di ya permasalahan 11 kemarin. Ya, jadi sah cuman bagian depan saja. Ya berarti mereka sangat menekankan bagian depan itu gitu. Ya sampai-sampai ya mereka mengatakan mengusap imamah itu enggak wajib gitu. Nah, yang uniknya sekarang di sini adalah bukan unik sih, memang tepat coba lihat di situ. Pendapat yang kedua ini diantaranya adalah Imam Malik kan. Nah, di pertemuan ke-11, pembahasan ke-11 kita katakan bahwasanya Imam Malik mengatakan wajib membasuh seluruhnya. Nah, itu konsekuensinya dari pendapatnya dia gitu. Karena dia sudah mengatakan ya wajib membasuh seluruhnya, ya konsekuensinya imamah itu nggak boleh gitu. Karena ada kontradiksi jadinya kalau mereka mengatakan boleh membasuh harus membasuh seluruhnya tapi imamah boleh. Ya, kontradiksi jadinya kalau seandainya ya mereka mengatakan seperti itu. Nah, Nah, yang Imam Abu Hanifah juga begitu. Ya, Imam Abu Hanifah kan mengatakan seperempat kan, seperempat. Nah, itu dia, seperempat. Jadi harus ada bagian dari kepala ini yang kena usap gitu. Ya. Nah, sekarang kalau orang pakai sorban itu apakah seluruh kepalanya tertutup? Macam-macam bentuk sorban itu kan ya. Ada yang bagian atasnya saja. Kalau orang-orang di Indonesia jamaah tabligh, Habib-habib itu kan atasnya saja. Tapi ada orang-orang juga yang sampai bagian kepalanya dililit. Ya, kayak sanggul kepala, tengkuknya juga tutup gitu. Nah nah, mungkin kalau dalam mazhab Abu Hanifah, ya karena beliau mengatakan seperempat, berarti orang yang pakai ya sorban ya depan atau atasnya saja, berarti bagian tengkuknya masih ada, berarti boleh mengusap itu, gitu. Ya, itu konsekuensinya kan, karena sebelumnya kan Imam Abu Hanifah mengatakan seperempat dan beliau nggak menentukan seperempat yang mana kan, apakah depan atau belakang, yang penting seperempat dibasuh. Ya, berarti kalau muncul sedikit di belakang seperempat saja bagian boleh dibasuh. Gitu. Tapi tetap batas minimalnya adalah tiga jari itu minimalnya. Baik, itu dia permasalahan yang ke-12, hukum membasuh ya, sorban saja ketika berwudu. Ya. Kita katakan yang rajih adalah boleh membasuh sorban ketika atau mengusap sorban ketika berwudu. Nah, permasalahan yang ke-13 insyaallah taala pembahasan tentang hukum membasuh mengusap kedua telinga ketika berwudu. Bedakan antara membasuh dengan mengusap ya. Kalau membasuh berarti kita ngambil air baru. Ya, kalau mengusap maka itu ya dengan air yang sebelumnya. Nah, ini insyaallah taala akan kita bahas nanti. Tadi sudah kita bahas sebenarnya, ya sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya tentang apakah telinga itu bagian dari kepala atau bukan. Nah, itu permasalahan yang akan kita perincikan insyaallah taala di pertemuan selanjutnya dan ini permasalahan yang penting juga untuk dibahas ini karena banyak kaum muslimin yang ya lalai atau tidak tahu dalam masalah ini. Taib naktafi bihada wa sallallahu ala nabina Muhammad.